Guys, halo guys, kali ini kita bakalan ngebahas lagi structure dari TOEFL yang dari yang sebelumnya. Yang belum nonton part 1 dan juga part 2 silahkan nonton dulu. Ini kita lanjut ke part selanjutnya, yaitu nomor 22. Kita langsung lanjut ya ke nomor 22. Henry Adams, born in Boston, blah blah blah, famous as a historian, a novelist. Kita harus tahu kalau misalnya ada koma itu berarti dia merupakan kalimat apositif. Oke, kalimat pada soal ini membutuhkan predikat karena di dalam soal ini sudah terdapat subjek dan appositive phrase. Oke, jadi kita harus mencari predikat dari pilihan itu harus ada predikatnya. Karena subjeknya udah ada. Subjeknya apa? Kita hapus dulu. Tunggu ya. Subjeknya adalah Henry Adams. Henry Adams. Lalu kita lihat di sini mana yang ada predikatnya pada pilihan jawaban. Terlihat predikat atau verb yang ada di sini hanya di nomor A. Kenapa yang B-nya salah? Karena yang B ini ada tambahan N. Di situ tidak ada perlu penambahan apapun karena hanya perlu kata kerja verb. Karena bisa kita lihat dari kalimat ini, bahwa di situ sama sekali tidak ada kata kerja verb. Bisa coba kalian lihat di situ ada to be nggak? Atau ada verb nggak? Nggak ada kan? Jadi ya satu-satunya yang dibutuhkan hanyalah verb. Sedangkan yang C ini juga salah karena di sini ada he was. He itu tidak dibutuhkan lagi karena sudah ada subjek dari Henry Adams. And he become sama seperti pilihan B dan C. Ya bisa kita bilang di sini juga ada subjek dan itu tidak dibutuhkan, jadi sudah jelas salah karena pada kalimat ini hanya dibutuhkan verb. Oke. Next. Nomor 23. The major cause bla 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 the pull of the moon on the earth. Pada kalimat 23 ini ada kata-kata cause di sini. Oke. The major cause bla bla bla. Lalu di situ ada the pull of the moon on the earth. Kalian bisa nggak lihat di sini udah ada verbnya atau belum? Ya, kalian lihat udah ada verbnya atau belum? Atau udah ada to be-nya atau belum? Atau lihat kecocokan antara subjek dan juga kalimat setelahnya. The major cause kan tidak mungkin jawabannya A karena the major cause lalu jawabannya the ocean tide are, itu kan nggak nyambung ya. Tidak bisa disambungkan kalimatnya. Satu-satunya yang bisa adalah antara B atau C. Tapi jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Kenapa? Karena pada pilihan yang C itu dia tidak ada verbnya atau to be-nya. Karena kalimat ini masih membutuhkan verb. Karena nggak ada verb di kalimat ini. Sehingga jawaban paling tepat adalah jawaban yang B. Next. Still a novelty in the late 19th century, bla bla bla, limited to the rich. Ada koma lagi, yang berarti itu adalah kalimat apositif. Pada soal nomor 24 ini, dia merupakan kalimat apositif. Dan kita lihat di sini. Ada conjunction-nya, kita cari dulu subjeknya sama verb-nya, ada conjunction-nya atau tidak. Oke. Still a novelty in the late 19th century. Di situ sepertinya tidak ada verb sama sekali. Lalu bla 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 limited to the rich. Kita harus cari yang mana kata yang paling cocok untuk mengisi kekosongan yang ada di sini. Oke. Jawaban paling tepat adalah kalian kalau mau jawab silahkan jawab dulu. Pause dulu videonya lalu kita jawab sama-sama. Jawaban paling cocok pada soal nomor 24 ini adalah yang D.
Kenapa? Karena pada kalimat ini membutuhkan subjek dan predikat, karena soal ini sudah terdapat appositive phrase sehingga tapi belum memiliki subjek dan predikat. Kalau yang A ini hanya ada predikat alias verbnya doang. Predikat sama dengan verb ya guys. Jadi di kalimat ini udah ada predikat. Predikat itu bisa verb, bisa to be, ya. Jadi yang penting kata kerja intinya. Kan to be juga bisa jadi kata kerja. Bisa contohnya is beautiful. She is beautiful. Di situ kan isinya bekerja sebagai kata kerja sehingga kalimatnya bisa sempurna. Jadi dia membutuhkan subjek dan juga verb sehingga satu-satunya yang tepat adalah yang D. Kenapa yang enggak yang B? Itu tidak cocok secara kalimat. It was fotografi juga itu salah. Sehingga yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nomor 25. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. A computerized map of the freeways using information gathered by sensor embed in the pavements blah 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 on a local cable channel during rush hour. Kalimat ini apa yang dibutuhkan pada kalimat tersebut? Oke, a computerized map itu bisa dibilang subjek. Lalu di situ udah ada subjeknya belum, udah ada verbnya atau belum? Silahkan dilihat. Polanya itu adalah artikel, adjektif lalu noun atau artikel noun baru noun utama. Ini merupakan kalimat noun phrase ya guys. Kalimat ini merupakan kalimat noun phrase, bisa kalian lihat. Pada kalimat noun phrase, untuk kalimat ini jawaban paling tepat itu yang A, karena bakalan saya jelasin kenapa. Karena kalimat ini hanya membutuhkan pelengkap dari kata-kata yang udah ada sebelumnya, yaitu in the pavement airs. Sedangkan airing itu nggak cocok karena nanti dia di situ letaknya malah jadinya sejenis kata benda, dan air juga nggak cocok. To air itu tidak cocok ditaruh to infinitive di situ. Next, the president of the US appoints the cabinet members. Blah blah blah. Appointments are subject to Senate approval. Nomor 26 ini kita bisa lihat dulu mana subjeknya. Ini ada di sini adalah kalimat bisa dibilang kalimat positif karena ada komanya. The president of the US appointment the cabinet, terus subjeknya. Lalu ada verbnya appoint. Habis itu nanti ada lagi di or ini to be, dan bisa juga jadi verb. Dan di sini udah ada verbnya. Jadi kita harus cari yang ada conjunctionnya. Conjunction paling tepat adalah yang but. Kenapa? Karena ini bukan cause and effect, jadi salah. Ini juga nggak cocok, dan ini nggak ada conjunctionnya. Jadi paling cocok adalah yang D. Oke. Nomor 28 aja ya, karena nomor 27 itu selang gitu, nanti dipotong-potong jadi susah. Nomor 28. Like Thomas Burger, fictional character Little Big Man Lauderdale managed to find himself aware blah 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 of important event took place. Ini merupakan soal dari adverbial clause. No, it's not adverbial clause. Ini mengenai adjective clause. Soal ini merupakan kalimat adjective clause. Di sini ada where. Oke, di sini ada where. Kalau where atau in which itu dia harus diikuti oleh subjek lalu predikat. Dia harus diikuti subjek plus predikat. Oke, kita lihat subjek sama predikatnya ini. Yang mana yang ada subjek sama predikat? Yang ada subjek sama predikat, it was, bisa, there was, agak meragukan. An ordinary number, bisa, an ordinary number exists. Oke, kita lihat dulu ya guys. Ini udah ada verbnya belum di depan where? Udah ada events. Jadi kita nggak butuh lagi verb.
right? Sorry saya nggak lihat tadi. Jadi kita nggak butuh lagi verb ini ya di sini, karena udah ada events di situ. Lalu satu-satunya yang ada verb, ini ada verb, ini ada verb, ini ada verb. Jadi nggak ada satu-satunya itu yang ini, an extraordinary number, hanya subjeknya aja. Sedangkan an extraordinary number of importance, sedangkan event itu baru verbnya. Sehingga yang dibutuhkan itu hanya subjeknya aja, karena ini ada verb dari events. Next, nomor 29. Blah blah blah, suck groundwater from below some part of the city have begun to sink as much as 10 inch annually. Jawabannya A, B, C, D. Silahkan jawab dulu kalau kalian mau jawab. Di soal nomor ini kita lihat dulu ya guys, apa yang dibutuhkan. Pada kalimat ini terlihat kemungkinan ini adalah adverbial clause. Bisa kan? Untuk penjelasan adverbial clause kita bakalan jelasin di next meeting ya. Secara bukan soalnya, kita bakalan jelasin pembahasannya. Kalau kita jelasin adverbial clause di sini nanti bakalan panjang. Jadi kita bakalan buat materi khusus nanti untuk adverbial clause, noun clause, dan seterusnya. Oke, pada kalimat ini kita bisa lihat bahwa ini adalah merupakan kalimat adverbial clause. Di dalam soal ini sudah terdapat induk kalimat. Makanya yang dibutuhkan di dalam soal adalah anak kalimat. Makanya diawali oleh conjunction. Conjunction di sini yang paling cocok di nomor 29 ini adalah yang B. Untuk so biasa ini untuk menjelaskan hasil ya guys. Untuk menjelaskan hasil dan biasanya berada di tengah gitu, di tengah kalimat. Sedangkan with di situ juga nggak cocok, dengan nggak cocok. Palm have itu nggak punya conjunction. Jadi satu-satunya yang punya conjunction itu hanya as, palm have, yang paling cocok ya. Karena kalau so itu nggak boleh ada di awal. Next, nomor 30. Case studies are target of much skepticism in the scientific community, blah blah blah, used extensively by numerous researchers. Nomor 30 ini kita lihat ini positif. Pada kalimat ini kita bisa melihat bahwa soal ini udah ada kalimat induknya, maka yang dibutuhkan adalah anak kalimat yang diawali oleh conjunction. Karena pada kalimat ini bisa kita lihat bahwa di sini, di atas ini udah ada to be, berarti udah ada verbnya, sehingga kalau kita taruh yang ini tidak ada conjunction, jadi salah. Ini juga nggak ada conjunction, antara C atau D yang ada conjunctionnya. Dan pilihan yang paling tepat adalah yang D. Karena kenapa nggak yang C? Karena pada sambungan kalimat ini di belakang use itu membutuhkan to be. Kalau misalnya dia hanya yet they use itu bisa dibilang di situ nggak ada predikannya, harus ada are used. Maksudnya they are used extensively, mereka menggunakan they are used, mereka menggunakan secara ekstensif gitu, by numerous research, seperti itu. The last, nomor 31. Nomor 31 bisa kita lihat. Ini jawabannya D tadi. Nomor 31, according to hypothesis in the study, the monarchs pick up the magnetic field of the blah 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 migrate by following magnetic field. Oke, nomor 31 ini kita lihat dulu ya. According to. Di according to ini, nomor 31 itu karena soal ini sudah memiliki dua kalimat. Udah ada dua kalimat nih ya di soal ini. Jadi yang paling pas, karena kalimat ini merupakan non phrase dan juga adverbial. Karena soal ini memiliki dua kalimat, maka dipisahkan menggunakan konjungsi yaitu since plus subject plus predicate. Jadi yang paling cocok adalah pilihan yang B. Ini nggak ada pilihan yang D-nya ya, ada sebenarnya cuman di halaman selanjutnya. Tapi di sini udah ada yang benar, jadi kita langsung jawab. Udah ada yang B. Kenapa nggak yang C? Kenapa nggak yang A? Karena
Kalimat ini merupakan kalimat non-phrase dan adverbial. Dan ada di sini ada according. Lalu pada kalimat ini membutuhkan, di sini nggak butuh lagi ini ya, nggak butuh lagi verb. Kalau mau narasi ini nggak cocok karena ketika dimasukkan ke dalam kalimat dia akan lebih sempurna jika ada since-nya. So, sekian dulu guys video kali ini. Kita bakalan ketemu di video-video selanjutnya, insya Allah dengan kesehatan yang jauh lebih baik, dengan ilmu yang lebih banyak. Semoga kesalahan hari ini bisa diperbaiki di hari berikutnya. Saya minta maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Semoga kita bakalan bertemu di video selanjutnya. See you guys on the next video. Bye bye.